Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Salsabila dari kelompok 11 beserta rekan saya Paramita Lestari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mengoptimalkan kemampuan anak berkesulitan belajar. A. Melatih daya ingat anak. Otak merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengatur seluruh fungsi organ tubuh, salah satunya daya ingat. Pada anak-anak, agar mereka bisa mengingat pelajaran di sekolah, mereka tentunya harus memiliki kemampuan daya ingat yang baik. Sayangnya, kemampuan daya ingat setiap anak berbeda-beda. Ada yang mudah lupa, dan ada juga yang mudah mengingat segala hal. Daya ingat atau biasa disebut juga dengan memori adalah proses mempertahankan, menyimpan, dan mengingat kembali pengalaman yang telah lampau. Kunci utama daya ingat adalah memindahkan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Dikutip dalam laman Babel, Dr. Sarah Brewer, seorang dokter ahli gizi, dalam bukunya Super Baby mengatakan jika ingatan jangka pendek si kecil hanya bisa menyimpan fakta sekitar 5 menit, sedangkan ingatan jangka panjang mampu menyimpan fakta seumur hidupnya. Ingatan jangka panjang ini terdiri atas kebiasaan yang sering dilakukan, seperti kemampuan belajar atau naik sepeda, pengetahuan umum, dan juga pengalaman pribadi. Nah, berikut ini beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan daya ingat jangka panjang si kecil. Yang pertama, bermain sambil belajar. Yang kedua, bercerita bersama. Yang ketiga, mengajak bernyanyi. Yang keempat, aktivitas fisik. Yang kelima, cukup tidur. Yang keenam, memperhatikan asupan nutrisi. Tahun awal kehidupan anak merupakan waktu yang harus dimanfaatkan orang tua untuk membentuk ingatan atau memori anak yang kuat. Ingatan yang baik akan menciptakan kondisi belajar pada anak yang baik juga. Sayangnya, daya ingat yang kuat bukanlah sesuatu yang secara alamiah didapatkan dari lahir. Namun, Anda tak perlu berkecil hati bila anak belum dapat mengingat banyak hal di usianya yang belum matang. Ikuti 5 cara berikut untuk meningkatkan daya ingat pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Sejak lahir hingga usia 6 tahun, otak anak dapat bekerja lebih cepat dari orang dewasa. Otak anak diibaratkan seperti spons yang dapat menyerap segala informasi yang mereka terima di sekitarnya. Oleh karena itu, manfaatkan usia tumbuh kembang ini untuk meningkatkan daya ingat anak dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Membaca dengan anak. 2. Bermain dengan anak. 3. Memberikan nutrisi penguat otak. 4. Mengajak anak memasak. 5. Melakukan aktivitas fisik. B. Memahami gaya belajar anak. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak itu sangat aktif, dinamis, dan anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi ini menunjukkan anak sudah memulai aktivitas belajar, walaupun gaya belajar anak masih sebagian besar dilakukan dengan bermain. Bermain merupakan suatu hal yang penting bagi anak. Dengan bermain, anak merasakan suatu kebahagiaan dan kegembiraan. Bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas yang sangat disenangi. Anak didefinisikan sebagai individu unik karena tidak ada anak atau individu yang sama persis, baik secara fisik, psikis, dan lain-lain. Perbedaan anak juga terlihat dari gaya belajar.
karena gaya belajar pada anak berbeda satu dengan lain. Gaya belajar setiap anak dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Manfaat mengetahui gaya belajar: pertama, dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana memanfaatkan kemampuan belajar secara maksimal sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat optimal. Menurut Bobby De Potter dan Mike Hernacki, secara umum, gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Yang pertama, visual atau final learners. Yang kedua, auditory atau military learners. Dan yang ketiga, kinestik atau kinesthetic learners. Di antara strategi-strategi yang biasa dilakukan untuk mempermudah anak visual belajar adalah: yang pertama, menulis atau menggambarkan materi. Yang kedua, lebih banyak menyiapkan peraga atau media. Yang ketiga, ajak kepada objek yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, ajak anak membaca buku-buku berilustrasi. Dan yang kelima, dorong anak untuk menggambarkan informasi, bisa berupa peta atau diagram. Di antara strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mempermudah anak auditori belajar adalah: yang pertama, mengajak anak berpartisipatif aktif dalam diskusi, baik di dalam kelas ataupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di antara strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mempermudah anak kinestetik belajar adalah: yang pertama, ciptakan simulasi konsep agar anak mengalaminya. Yang kedua, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang ketiga, ajarkan anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil bergerak. Yang keenam, upayakan berbicara kepada anak setiap harinya. Yang C, cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. Komunikasi dengan anak adalah hal sederhana yang manfaatnya yang besar terhadap perkembangan anak. Berikut ini manfaat menjaga komunikasi dengan si kecil: mengembangkan kepercayaan diri anak, membuat anak merasa lebih berharga, mempererat hubungan orang tua dan anak, dan membantu anak membangun hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang terjalin baik juga dapat membuat hubungan anak dan orang tua terasa menyenangkan. Anak yang menjalin komunikasi baik dengan orang tuanya memiliki risiko yang lebih rendah untuk melakukan hal-hal negatif seperti anak merokok, narkoba, anak minum alkohol, menyimpang seksual, serta kekerasan. Jadi, temukan pola komunikasi yang tepat dan nyaman antara Anda dan anak. Beberapa anak mungkin tidak perlu nyaman jika orang tuanya mengetahui semua kegiatannya. D. Kerjasama orang tua dan guru. Pada anak-anak, kerjasama antara orang tua dan guru diperlukan di semua tingkat pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), karena menurut Lestari Mansur, pada level ini anak-anak baru saja mulai mengembangkan karakter mereka melalui perkembangan sikap, moral, sosial, emosional, dan karakteristik keagamaan. Pengembangan nilai-nilai ini dapat dicapai dengan optimal jika adanya keharmonisan antara pendidik anak-anak di rumah dan di sekolah, yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua dan guru. Seperti yang dilakukan oleh Mansur, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap
anak-anak sejak akal pikirannya belum sempurna hingga mereka mengambil tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi, orang tua berhak berperan serta dalam memilih sesuatu pendidik yang memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjalin kerjasama antara orang tua dan guru sejak jenjang PAUD. Bentuk kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan hal belajar peserta didik. Pertama itu ada peran education, yang kedua itu ada komunikasi, yang ketiga volunteer, yang keempat keterlibatan orang tua di rumah. Beberapa langkah kerjasama orang tua dan guru yang bisa dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran karakteristik antara lain. Yang pertama, melakukan pertemuan di awal tahun ajaran atau bahkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, tanamkan kesadaran pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan karakteristik anak. Yang kedua, ingatkan orang tua bahwa karakter anak tersebut melalui apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh anak setiap harinya. Yang ketiga, untuk memperkuat pemahaman orang tua, guru bisa memaparkan beberapa penelitian tentang pengaruh kuat orang tua dalam penumbuhan karakteristik anak. Yang keempat, selain dalam pertemuan itu, bisa juga digelar seminar atau lokarnya tentang pengasuh anak atau parenting. Mintalah ide dan masukan dari orang tua mengenai topik parenting yang menarik. Pentingnya juga untuk menginteraksi para orang tua dalam berkomunitas sekolah. Dalam hal ini perlu dibentuk semacam komitmen orang tua untuk perencana pendidik karakter. Yang keenam, guru perlu juga melakukan komunikasi langsung secara pribadi dengan orang tua. Dalam pertemuan pribadi itu, guru bisa menanyakan mengenai karakter, kebiasaan sehari-hari anak, dan perilaku yang bisa dijadikan pertimbangan guru dalam mendidik anak di kelas. Yang ketujuh, undanglah orang tua bersama anak-anaknya untuk mengunjungi ruang kelas sebelum hari pertama sekolah. Yang menjalin interaksi dan komunikasi dengan Sang Maha Pendengar. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa doa bukan hanya sebuah daftar permintaan? Berikut ini beberapa langkah-langkah. Yang pertama, doronglah anak-anak untuk berdoa secara spontan, gunakan bahasa sehari-hari. Doa yang menggunakan kata-kata hafalan atau monoton bisa menghambat anak dalam berkomunikasi. Gunakan beberapa saat mengajar untuk berdoa dengan murid Anda. Yang kedua, pujilah Tuhan dan bersyukur atas berkat-Nya. Murid-murid perlu memahami bahwa kita berdoa tidak hanya untuk meminta kepada Tuhan saja. Mengajarkan berdoa kepada anak memang susah gampang. Atensi dan fokus anak usia dini yang relatif lebih pendek menjadi tentang tersendiri bagi orang tua. Akan tetapi, umumnya daya tangkap anak usia ini cukup baik dalam menghafal. Maka dari itu, orang tua diharapkan dapat mengajak anak berdoa melalui cara yang menyenangkan, tanpa paksaan, dan dilakukan dengan pengulangan secara konsisten, sehingga membuat informasi yang diterima tersimpan lama. Saat memperkenalkan doa tertentu, orang tua dapat sekaligus menceritakan makna doa yang diajarkan. Hal ini bisa diterapkan dari anak sejak bayi. Manfaat mengajarkan anak berdoa dengan mengasah kecerdasan spiritual. Anak melalui berdoa dan memiliki banyak sekali manfaat seperti yang pertama, anak belajar kontrol diri. Anak belajar untuk disiplin, membedakan kapan saat berdoa dan kapan saat beraktivitas. Melalui kegiatan berdoa, anak diajarkan untuk beretika selama berdoa, seperti bersikap tenang, tidak boleh tertawa saat berdoa, dan menghargai kenyamanan lingkungan. Yang kedua, mengajarkan kemampuan bahasa. Dengan anak belajar sebuah doa, anak belajar merangkai kata untuk membentuk sebuah doa, mengasah kemampuan ingatan anak, serta belajar memahami isi dari doa. Cara mengajarkan anak berdoa, mulai ajarkan anak berdoa dalam setiap aktivitas
ibu bisa mulai mengajarkan anak berdoa saat mereka ingin melakukan aktivitas seperti tidur dan belajar. Yang kedua, mulailah mengajarkan anak untuk berdoa setiap menginginkan sesuatu. Jika anak yang diinginkan memiliki sesuatu, ibu bisa menyarankan mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, menjelaskan apa itu doa dan bagaimana doa terkabul. Ibu bisa memberikan edukasi melalui video atau film yang berkaitan dengan doa. Yang keempat, jelaskan bahwa doa bisa dilakukan kapan saja. Hal ini bertujuan agar anak tidak hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Yang kelima, ajarkan bahwa Tuhan menjawab doa melalui beragam cara. Jelaskan kepada anak untuk selalu bersyukur dan ajarkan mereka bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa yang dengan cara-cara yang mereka sangka. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.